手我的口，我全心我只能都要敬拜你。主，我爱你，愿更深刻慕你。主，我爱你，愿尽力遵行你旨意。我愿用我一生专心寻求跟随你。主，我爱你，愿你悦纳我的献祭。我愿用我一生专心寻求跟随你。主，我爱你，愿你悦纳我的献祭。主，我爱你，愿更深刻慕你。主，我爱你，愿尽力遵行你旨意。我愿用我一生专心寻求跟随你。主，我爱你，愿你悦纳我的献祭。主，我爱你，愿更深刻慕你。主，我爱你，愿尽力遵行你旨意。
主耶和华，你已经检查了我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺和我，你都细察。你也深知我一切所行。我手头上的话，里面有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。哪里去躲避你？我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。
Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan kami tetap mengingatkan jemaat untuk tetap mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Jadwal ibadah online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Bagi saudara-saudara yang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menyampaikan prayer request ini melalui WhatsApp gereja, dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila ada doa saudara yang telah dijawab oleh Tuhan, saudara pun dapat menyampaikan praise report ini kepada WhatsApp gereja, dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian untuk jemaat yang lainnya. Hari ini kita sudah memasuki ibadah online gereja kita yang ke-15, dan kami terus berharap jemaat tetap setia beribadah dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita Musa Sadikin Gunawan dengan tema kesehatan rohani di masa pandemik akan menolong kita bukan saja untuk menjaga kesehatan jasmani di masa pandemik ini, juga kesehatan rohani kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Welcome to Bethlehem at Home. Kita sungguh bersyukur jikalau hari ini ada, itu semua hanya karena kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketiga yang esa. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau datang. Kita mau berdoa. Kita mau mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa. Punya Allah yang menyertai langkah hidup kami. Allah yang besar yang tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun. Jikalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah, kami boleh Tuhan menggunakan hati ini sungguh-sungguh Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon pengampunannya daripada Tuhan. Jikalau dalam 1 minggu terakhir, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Tutur kata, pikiran, perkataan yang memurkakan hati Tuhan. Yang menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami sepenuhnya dalam otoritas Tuhan. Pikiran kami, hati kami Tuhan tertuju kepada Tuhan, memandang terus kepada Tuhan. Sehingga kami Tuhan dalam hidup ini Tuhan semakin berkenan, hari lepas hari semakin mencintai Tuhan. Kami serahkan Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami boleh meninggikan nama Engkau Tuhan. Ajar kami memakai hati kami Tuhan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu Tuhan Engkau berbicara, bersuara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami rindu diajar, dididik pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, buka hati kami Tuhan, untuk kami boleh dilawat, untuk kami boleh mendapatkan pengajaran yang ada pada Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan semakin hari boleh diubahkan, semakin hari lebih dekat kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, setiap kita percaya, kita katakan amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus,
di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memberikan kami kuasa atas hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki Tuhan. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya rindu Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, kita membangkit diri. Kembali kita mengangkat puji kita sungguh-sungguh. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki Tuhan. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita sungguh-sungguh sekali lagi kita bersama kita katakan, Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan
Saudara-saudara yang terkasih, kita tetap bangkit diri karena bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala gereja dan di sepanjang abad. Mari kita dengan sungguh-sungguh kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan pada pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menaikkan setiap doa-doa kita. Hanya kepada Tuhan yang kami percaya. Kami tidak akan goyah dalam hidup ini. Karena kami mau berserah penuh akan kedaulatan Tuhan. Yang disediakan orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
luar biasa. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab Engkau Allah yang memegang teguh terus kehidupan kami. Jikalau hari ini Tuhan kami datang, begitu banyak Tuhan doa-doa pergumulan kami naikkan kepada Tuhan. Dan pada pagi hari Tuhan, ada jemaat-Mu Tuhan lehernya yang sedang sakit dan kencang. Kami percaya bilur-bilur-Mu bahwa jemaat ini akan sembuh, akan Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk peningkatan dalam karir, khususnya promosi jabatan. Kami percaya Engkau Allah yang adil. Kami telah mengerjakan bagian kami, dan biarlah Engkau yang mengerjakan bagian-Mu Tuhan. Kami percaya tepat dan indah pada waktunya bahwa anak-anak-Mu akan mendapatkan promosi jabatan yang mereka rindukan selama ini. Kami juga berdoa untuk saudara yang sedang bekerja di luar kota. Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu senantiasa mengalir melimpah di dalam kehidupannya. Dia tetap terus setia di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada jemaat-Mu dipercaya menjadi pemimpin, kiranya Tuhan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan Engkau curahkan bagi dia, sehingga dia boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang penuh dengan hikmat, dan menjadi panutan-panutan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami sungguh bersyukur ada kesaksian yang luar biasa, doa ucapan syukur yang luar biasa bahwa di tengah-tengah pandemik ini jemaat-Mu memiliki bisnis online yang berkembang. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Begitu juga dengan jemaat yang saat ini sudah menyelesaikan soft opening dan grand opening di tokonya, sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan untuk jalan terbuka yang saat ini Tuhan sudah bukakan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan, jikalau ada saudara kami Tuhan yang telah mendapatkan hunian yang diidam-idamkan. Oh thank you Jesus. Engkau Allah yang menjawab. Dan Engkau adalah jawaban dalam setiap doa dan pergumulan kami. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan untuk jawaban yang sudah diterima. Untuk lengan kanan mama, jemaat yang sudah berangsur pulih dan sembuh. Oh thank you Jesus. Kami hanya meminta, kami hanya berseru dan berharap pada Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan. Dan Tuhan yang menyatakan Tuhan kebesaran-Mu atas kehidupan setiap kami. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan. Dan kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus menuntun langkah kaki kami Tuhan. Sehingga kami tidak goyah, sehingga kami tidak serong ke kiri dan ke kanan. Namun mata kami Tuhan tertuju kepada Tuhan. Terus mendengarkan suara Tuhan berbicara. Sehingga sungguh Tuhan hikmat yang daripada Tuhan Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Oh thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita percayakan, kita katakan amin. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan kami selalu percaya akan setiap janji-janji kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami di masa-masa saat ini. Kami percaya ada kasih sayang Tuhan kepada kami dalam masa-masa ini. Kami percaya juga ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam masa-masa ini. Bahkan Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami, memproteksi hidup kami dan seluruh keluarga kami. Jikalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, itu karena anugerah Tuhan yang boleh menyertai kami sampai hari ini. Walaupun kami harus ada di rumah untuk beribadah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bukan hanya hadir di gereja, Tuhan bukan hanya hadir di dalam rumah tangga kami, tapi bahkan Tuhan hadir dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan boleh ada di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah saat ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan kembali walaupun kita ada di dalam ibadah online. Tanpa terasa sudah 3 bulan lebih kita beribadah. Saya bersyukur kepada setiap jemaat yang masih tetap setia beribadah kepada Tuhan walaupun ada di rumah. Dan saya juga bersyukur dan kita patut memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kita, para pelayan Tuhan yang masih setia melayani sampai hari ini. Ada banyak tim yang bekerja di belakang layar, para tim produksi, mereka yang terus berjuang untuk memberikan pelayanan di dalam ibadah online ini. Kita menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan, apresiasi kita kepada mereka yang sudah melayani Tuhan di masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara satu tema yang bagi saya mungkin ini adalah sesuatu yang penting saudara, yaitu bagaimana kita bisa menjaga kesehatan rohani kita di tengah masa-masa pandemi ini. Kita sadar di masa-masa pandemi ini saudara, kita punya kesempatan yang banyak stay at home. Dan saudara ketika kita berusaha untuk di dalam stay at home, saudara kita berusaha untuk menjaga kesehatan jasmani kita. Kita berusaha menjaga imunitas tubuh kita. Kita berusaha agar tubuh kita kuat dan tidak terinfeksi. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita melihat hari ini bukan hanya betapa pentingnya kita menjaga kesehatan jasmani kita, tapi bagaimana penting juga kita menjaga kesehatan rohani kita. Dan hari ini saya akan berbagi kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setidaknya ada 2 hal yang harus kita lakukan secara sederhana bagaimana kita bisa membangun kesehatan rohani kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama yaitu kita harus makan makanan yang sehat, saudara. Saudara, ada pepatah yang mengatakan, you are what you eat. Saudara, apa yang kamu adalah apa yang kamu makan, saudara. Ini bukan berarti orang akan menjadi ayam karena dia makan ayam. Bukan berarti begitu. Ini berarti bahwa makanan yang kita makan itu menjadi apa tubuh kita. Saudara, kita bisa menjadi sehat, kuat, itu melalui apa yang masuk di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, kunci untuk sehat itu tergantung apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Apa yang kita masukkan tubuh kita sangat berpengaruh kepada kesehatan kita, berpengaruh kepada kehidupan kita. Saudara, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa orang itu kehilangan 300 miliar sel setiap hari hingga masa tuanya, dan sel-sel itu terus harus diganti, dan makanan itu menjadi sumber yang dapat menggantikan sel-sel tubuh yang hilang sebanyak 300 miliar setiap harinya. Nah saudara, tubuh kita dihasilkan dari makanan yang kita makan. Jangan sampai gara-gara kita salah makan, jangan sampai gara-gara salah yang kita masukkan di dalam mulut kita, maka timbul kolesterol kita naik, kemudian gula darah kita naik, kemudian asam urat kita naik, dan kemudian akan timbul banyak nama-nama penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk makanan yang hidup yang sehat, kita perlu makan yang sehat. Nah, dengan makanan yang sehat, kita bisa hidup sehat. Dan untuk kerohanian kita juga perlu makanan yang sehat. Dan Paulus di sini mengatakan, kita akan melihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7.
Saudara, firman Tuhan mengatakan di sini, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Ini kata Paulus kepada Timotius, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi ayat yang ke-7, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Rasul Paulus, makanan yang sehat itu perlu terus dikonsumsi oleh hidup kita, yaitu perlu terus dikonsumsi oleh pikiran kita adalah pokok-pokok iman dan ajaran sehat. Ini dua hal, pokok-pokok iman dan ajaran yang sehat. Saudara, makanan rohani ini kemudian dikontraskan oleh Paulus dengan yang disebut dengan junk food gitu ya. Nah, saudara, junk food itu tadi yang saya katakan, wah, di banyak makan makanan junk food itu bisa membuat tubuh itu semakin lama semakin besar, saudara. Ini junk food, saudara. Anak-anak muda sekarang senang makan junk food. Apa junk food yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini? Di sini dikatakan junk foodnya. Tadi ada pokok-pokok iman, ada ajaran sehat, tapi di sini dikontraskan oleh Paulus yaitu ada ajaran tahayul. Kemudian ada dongeng nenek-nenek tua, saudara. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 4 dikatakan sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Saudara, ingatlah, jangan kita menghabiskan waktu kita dengan memasukkan segala jenis sampah ini, junk food ini, ke dalam pikiran kita. Saudara, itu tidak akan menghasilkan keuntungan apapun. Oleh sebab itu, Paulus berkata kepada Timotius untuk menolak segala ajaran junk food ini. Saudara, dalam zaman sekarang ini, tidak sedikit orang coba mengurai Alkitab seperti kode-kode rahasia. Saudara, mereka mulai menghitung hari, tanggal, dan arti-arti tertentu dalam Alkitab di dalam bahasa Ibrani, saudara. Dan saudara, banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang muncul. Karena manusia itu senang dengan yang aneh-aneh. Maka muncul juga ajaran yang aneh-aneh. Saudara, hari-hari ini di dalam dunia Kristen kita, saudara, kita melihat banyak dipenuhi dengan dongeng-dongeng. Saudara, kita sering mendengar tentang dongeng-dongeng orang mati yang bangkit kembali. Dongeng-dongeng orang yang pergi ke sorga, pergi ke neraka, dan sebagainya. Saudara, sekalipun hal-hal seperti itu tentu memungkinkan terjadi, tapi kebanyakan yang muncul saat ini adalah hal-hal yang sifatnya palsu, saudara. Tidak sedikit para pengkhotbah yang tidak lagi mengkhotbahkan Alkitab, tapi mereka mengkhotbahkan hidup mereka, pengalaman hidup mereka, ilustrasi-ilustrasi kehidupan. Mereka mengkhotbahkan berita-berita sensasional, mereka mengkhotbahkan mistis yang sangat bombastis sehingga menarik orang untuk mendengarkan khotbah-khotbah mereka. Saudara, ini adalah omongan-omongan kosong yang selalu muncul hari-hari ini di mimbar-mimbar gereja. Oleh sebab itu, saudara, dikatakan Timotius, kamu harus menolak semua ajaran-ajaran yang tidak sehat ini. Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini saya mendengar ada muncul satu sekte yang disebut dengan sekte keselamatan. Saudara, ini berasal dari Korea. Dan saya sempat diundang untuk mengikuti kegiatan dari sekte keselamatan ini dalam satu webinar mereka. Tetapi akhirnya saya mengerti dan saya tidak mengikutinya, saudara. Saudara, ajaran sesat ini mengatakan bahwa setelah seseorang diselamatkan, ia tidak perlu lagi bertobat. Dia tidak perlu lagi mengaku dosa. Dan dia tidak perlu lagi meminta pengampunan Allah. Mereka mengajarkan bahwa setelah jiwa kita diselamatkan, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita tidak mempengaruhi keselamatan kita. Saudara, ini adalah ajaran yang sesat. Nah, saudara, kemudian kita melihat setelah ajaran sesat ini berkembang, saudara, pemimpinnya sendiri itu melakukan perzinahan, meninggalkan istrinya, kemudian hidup dalam hidup yang tidak bermoral, saudara. Dia menipu, kemudian dia juga mengidolakan dirinya sebagai Mesias yang hidup. Bahkan ada seorang teman dan rekan hamba Tuhan saya, teman saya, dia hampir saja mengikuti kegiatan dari sekte ini di luar negeri. Tetapi dia sudah beli tiket, tetapi karena karena situasi COVID, dia tidak jadi berangkat ke luar negeri untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh sekte ini. Saudara, janganlah kita gampang percaya dengan ajaran-ajaran junk food ini. Jika kita tidak makan makanan yang sehat dari firman,
dari doktrin yang benar, maka kita akan dengan mudah tertipu. Saudara, seringkali ajaran sesat itu bedanya seringkali sangat tipis sekali, bagaikan sehelai rambut. Sangat sulit untuk dibedakan. Itu yang pertama, isi hidup kita dengan makanan-makanan yang sehat dari firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita bukan hanya mengisi, tapi kita juga harus melakukannya, saudara. Melakukannya. Tidak ada orang yang bisa sehat, kuat, bugar, saudara, berat badannya tidak naik gitu ya. Kalau tidak dilakukan dengan rajin, disiplin, saudara. Kalau niat baik saja itu tidak cukup, keinginan saja itu tidak cukup. Saudara, kita perhatikan di tempat-tempat gym. Saudara, ketika di tempat gym pada bulan Januari, saudara, ada banyak itu tempat-tempat gym itu ramai orang datang untuk melakukan fitness gym, saudara. Karena mereka membuat resolusi tahun 2020 sebelum pandemi terjadi. Wah, saya ingin menurunkan berat badan saya. Saudara, resolusi gampang dibuat, saudara. Tetapi resolusi itu sulit untuk dilaksanakan, saudara. Seiring berlalunya minggu-minggu, saudara, setidaknya 2-3 bulan, maka tempat-tempat gym itu mulai berkurang orang yang hadir di sana. Saudara, kalau niat itu memang mudah dibuat, tetapi disiplin itu sulit. Jangan sampai alasan kita menjadi lebih kuat dari niat kita. Kita harus membentuk kebiasaan, kata orang. Dan kebiasaan itu akhirnya akan membentuk hidup kita. Saudara, Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius. Ini berkaitan di situasi gereja Efesus pada waktu itu dipenuhi banyak pelayan-pelayan Tuhan yang awalnya mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk melayani Tuhan. Mereka begitu semangat untuk melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Tetapi kemudian mereka murtad dan iman mereka itu beralih dan mereka menjadi penyesat-penyesat dengan ajaran-ajaran palsu mereka. Oleh sebab itu, di sini Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-7b dan ayat yang ke-8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, olahraga dan latihan fisik itu berguna dalam hidup sekarang. Orang Kristen, hamba Tuhan, juga harus melakukan olahraga itu secara rutin setiap hari. Apalagi di dalam masa-masa pandemik ini kita harus menjaga kebugaran tubuh kita tentunya. Saudara, kita harus menjaga kebugaran, hamba Tuhan juga harus rajin olahraga. Tapi seringkali saudara, kita hamba Tuhan, banyak orang tidak berolahraga karena alasan yang klasik. Sama seperti saya juga, alasannya sibuk saudara. Tidak ada waktu untuk olahraga. Saudara, orang Kristen juga tidak ada waktu karena sibuk dalam pekerjaannya. Hamba Tuhan tidak ada waktu karena sibuk dengan pelayanannya, saudara. Nah, saudara, kalau kita sibuk dengan pekerjaan, dengan pelayanan, lalu olahraga tidak dilakukan, kemudian suatu ketika kita akan mengalami sakit, saudara. Kita mengalami tidak sehat, dan kita tidak bisa bekerja dan tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Saudara, dengan melakukan olahraga, dengan menjaga kesehatan, tentu kita dapat bekerja, kita dapat melayani Tuhan dengan baik. Apalagi di situasi musim saat ini, tentu kita harus lebih berhati-hati dan lebih menjaga kesehatan kita. Saudara, pentingnya exercise ini, saudara, bukan hanya untuk kita yang menginjak bumi. Nah, di sini ada gambar, saudara, sebelumnya ada bahkan di luar angkasa pun, saudara, kita juga bisa melakukan olahraga. Di sini ada seseorang astronot NASA, saudara, sebelum dia berangkat ke ruang angkasa, saudara, dia juga harus melakukan olahraga, saudara. Saudara, walaupun dia ada di space shuttle gitu, dia juga melakukan olahraga untuk tetap berexercise di sana. Saudara, karena memang gaya gravitasi bumi tidak ada di space shuttle itu, jadi kalau dia berolahraga mungkin dia pakai iPod gitu ya, untuk dengerin lagu itu bisa melayang-layang iPodnya, saudara. Nah, saudara, kalau bukan hanya di bumi, di luar angkasa orang harus exercise, harus melakukan olahraga fisik. Saudara, kita juga harus melakukan olahraga bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Saudara, kata latihlah di sini gimnastik.
Saudara, ini berasal dari kata Yunani yaitu gymno. Saudara, dalam kata bahasa Yunani ini memiliki arti berpakaian minim atau telanjang. Saudara, atlet-atlet Yunani pria pada waktu zaman dahulu, mereka latihan, exercise itu dengan tubuh yang telanjang agar semua gerakan itu tidak terhalang oleh pakaian. Dan seluruh keringat di dalam tubuhnya itu akan terlihat dan ini menunjukkan bahwa dia sudah sungguh-sungguh berlatih dengan maksimal, saudara. Saudara, mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan itu juga bagian dari gimnastik rohani. Saudara, memang pasti melelahkan. Karena akan juga memunculkan keringat rohani yang saya sebut spiritual weight. Keringat rohani akan muncul di situ. Karena kita harus belajar, kita harus mencatat, kita harus membaca buku-buku rohani, kita juga harus mencari materi-materi untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan lain-lain. Saudara, akan tetapi semuanya itu tentu akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani yang baik. Bapak Ibu saudara yang saya kasih. Dan kemudian dikatakan di sini kata beribadah, saudara. Latihlah dirimu beribadah. Saudara, kata beribadah di sini tidak sama dengan kebaktian. Saudara, kata ini lebih tepat diterjemahkan dengan kesalehan. Jadi di sini dikatakan latihlah dirimu untuk menjadi saleh, saudara. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Saudara, tujuan utama dari gimnastik rohani ini adalah untuk membentuk kesalehan Kristiani, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kehidupan Kristen yang sukses adalah sebuah urusan keringat gitu ya. Nah, yang biasa nge-gym itu tahu pasti harus keringat gitu ya. Tidak ada keringat, tidak ada kesalehan. Orang Kristen yang malas itu tidak akan menjadi saleh, saudara. Nah, di masa-masa stay at home ini, kita bukan hanya menjaga imunitas tubuh kita dengan olahraga secara teratur, tetapi juga merupakan satu kesempatan bagi kita untuk melakukan gimnastik rohani. Karena bukankah saat ini ada banyak waktu mungkin kita, hari-hari kita stay at home, saudara. Dan lakukan itu secara disiplin. Saudara, secara praktis. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah membaca Alkitab sampai selesai, saya menantang Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Gereja sudah memberikan kartu untuk membaca Alkitab. Ini di awal tahun lalu, gereja kita sudah memberikan kartu untuk membaca Alkitab. Saudara, sampai di mana engkau baca Alkitab, saudara? Saudara, saat ini saya menantang saudara, coba baca, selesaikan Alkitab. Saudara, kalau jangan macet di tengah jalan, saudara langsung berhenti. Saudara, kalau macet di tengah jalan, coba lagi selesaikan. Saudara, jangan frustasi. Kalau kita belum mengerti apa yang kita baca, kita terus baca. Saudara, jangan tunggu ngerti baru baca, saudara. Saudara, kita bukan menggumulkan apa yang Alkitab katakan. Tapi kita menggumuli sebenarnya apa yang Allah ingin katakan melalui Alkitab. Seorang penulis Kristen dari Inggris, Mark Twain, dia mengatakan demikian. Sebetulnya yang menyulitkan saya itu bukan ayat-ayat yang sulit dalam Alkitab. Yang menyulitkan saya itu adalah ayat-ayat yang mudah dimengerti dalam Alkitab. Saudara, kalau ayat-ayat yang sulit katanya, saya akan tinggalkan dulu. Nanti baru dipikirkan kalau ayat-ayat yang sulit. Tapi kalau ayat-ayat yang mudah dimengerti, itu sulit untuk dilaksanakan. Saudara, misalnya jangan berdusta. Saudara, jangan berdusta tidak perlu ditafsirkan, saudara. Itu tinggal dilaksanakan. Nah, saudara, kadang-kadang sulit untuk melaksanakan. Firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itu tidak perlu ditafsirkan. Itu hanya harus dilaksanakan. Hai suami, kasihilah istrimu. Apalagi sekarang stay at home, selalu berdua sama suami istri di rumah. Saudara, lakukan firman itu. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara, ayat-ayat itu tidak perlu ditafsirkan, tetapi perlu dilaksanakan. Seringkali jangan sampai menghambat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita juga membaca Alkitab untuk membenarkan diri kita sendiri. Jadi perang ayat Alkitab untuk membenarkan diri kita sendiri. Saudara, ayat Alkitab
Alkitab bukan untuk mencari pembenaran, tapi Alkitab itu berisi tentang kebenaran, saudara. Saudara, suatu ketika ada seorang pria, saya selalu menceritakan ini, menarik saudara ilustrasi ini. Ada seorang pria botak yang kehilangan topinya di sebuah kota di Inggris. Saudara, pria botak ini kehilangan topinya dan dia sadar dia kehilangan topi. Kemudian dia berpikir, di mana saya bisa mendapatkan topi? Maka dia berpikir tempat yang paling tepat untuk mendapatkan topi itu adalah di gereja. Gereja-gereja di Inggris biasanya orang buka topi taruh di belakang. Maka pria botak ini dia hadir di gereja dengan niat untuk mencuri topi, saudara. Tapi pada waktu itu firman Tuhan yang disampaikan oleh sang pendeta itu bicara tentang 10 hukum Tuhan. Dan setelah sang pria ini mendengarkan firman Tuhan itu, akhirnya dia membatalkan niat mencuri topi. Dan kemudian setelah selesai ibadah dia datang dan dia salami pendeta itu. Dia berkata, terima kasih Pak Pendeta. Anda datang ke gereja ini pertama dengan niat untuk mencuri topi. Tetapi setelah mendengar firman yang dikhotbahkan hari ini, saya membatalkan niat untuk mencuri topi. Wah, sang pendeta senang sekali. Dia berkata, bagian firman Tuhan mana yang membuat Anda membatalkan niat untuk mencuri topi? Saudara, sang pendeta berpikir ini adalah bagian perintah Tuhan ke-8, jangan mencuri, saudara. Tapi pria botak ini berkata, ketika Pak Pendeta mengatakan jangan berzina, tiba-tiba saya ingat di mana topi saya ketinggalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, firman Tuhan dipakai untuk membenarkan hal yang salah. Saudara, kalau kita cari pembenaran, ketika kita membutuhkan kita cari dan kita tidak membutuhkan kita tidak cari lagi, maka pertumbuhan rohani kita tidaklah akan menjadi pertumbuhan rohani yang sehat. Saudara, lakukanlah, baca firman Tuhan, lakukan saat teduh. Saudara, dengarkan khotbah-khotbah. Sekarang kita bisa melihat YouTube banyak. Bisa juga dengarkan Bethlehem Bible Talk gitu setiap pagi yang kita di gereja kita sediakan. Saudara, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di dalam Bible Talk kita terus membahas kitab per kitab. Saya mengharapkan melalui Bible Talk jemaat Tuhan dapat belajar Alkitab per kitab. Kemarin kita sudah menyelesaikan kitab Filipi. Saat ini kita sedang membahas kitab 1 Timotius, 2 Timotius, saudara. Ikuti dan maka engkau akan menyelesaikan bagian Alkitab. Setiap hari kita bisa merenungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih, akan tetapi kita tidak berhenti hanya mengisi pikiran kita dengan ajaran-ajaran yang benar. Banyak anak-anak Tuhan itu rajin sekali ikut seminar. Wah, kalau ada seminar, hamba Tuhannya disenangi, kemana saja dia akan ikut, saudara. Saudara, hari-hari ini juga banyak anak-anak Tuhan, saya juga termasuk, saudara, sering ikut Jominar, saudara. Jominar, webinar, saudara. Jadi kayak zombie gitu ya. Ikut semua, saudara. Ikut semua, di mana-mana bisa hadir. Kadang-kadang Jominarnya ada 3, kita bisa hadir di 3 tempat dalam waktu yang sama, saudara. Ini udah jadi zombie gitu ya. Saudara, yang terpenting, saudara, bukan kita ikut seperti itu. Bukan kita mengisi kalori Alkitab di dalam hidup kita yang semakin banyak. Tapi kita perlu exercise, saudara. Saudara, kalau kita mengisi kalori kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita dengan banyak, tapi kita tidak rindu berexercise, tidak rindu melayani Tuhan, tidak punya gairah terhadap hal-hal yang rohani, saudara, selain mendengarkan khotbah dan seminar, saudara, kita tidak akan bertumbuh. Saudara, banyak orang yang sulit diajak untuk pelayanan. Sulit ini melakukan hal-hal yang mendatangkan berkat bagi orang lain, tapi senang dengar firman Tuhan. Saudara, ini seperti orang Farisi, saya katakan. Tahu banyak firman Tuhan, tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari kita belajar, bukan hanya kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat satu ilustrasi lagi yang selalu saya juga sering ceritakan. Suatu ketika ada seorang Kristen, pemuda Kristen yang kaya, dan suatu ketika dia dirampok gitu ya. Datanglah tuan perampok ke rumahnya. Tuan perampok ini sudah mengambil segala barang yang ada di rumah pemuda Kristen yang kaya ini. Saudara, tapi tuan perampok ini tidak puas, maka dia tanya kepada orang Kristen ini, mana hartamu yang lain, mana emasmu, mana depositomu?
Maka orang pemuda Kristen ini menjawab, tidak ada lagi. Maka tuan perampok memastikan lagi. Dia katakan, kamu bohong. Maka pemuda Kristen ini tidak mau kalah sama tuan perampok. Dia berkata, saya tidak bohong. Saya orang Kristen. Nah, saudara, ini orang Kristen tidak bohong, saudara. Nah, kemudian tuan perampok berkata, kamu bohong. Kalau kamu orang Kristen, saya akan coba tes kamu. Maka tuan perampok itu berkata kepada pemuda Kristen ini, kalau kamu betul-betul Kristen, kamu coba ucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, tadi kita ucap pengakuan iman rasuli ya. Nah, maka pemuda Kristen ini berkata, maaf tuan perampok, katanya, saya tidak hafal pengakuan iman rasuli. Wah, bohong kan kamu bukan orang Kristen, kata tuan perampok. Oke, kalau begitu, kata tuan perampok, saya akan kasih soal yang lebih mudah. Coba ucapkan doa Bapa kami. Bukankah doa Bapa kami setiap minggu kita juga naikkan? Maka orang Kristen ini berkata, maaf sekali tuan perampok, saya tidak hafal. Nah, kamu betul-betul bukan orang Kristen. Maka lihatlah saya, kata tuan perampok itu. Kemudian tuan perampok ini menghafalkan pengakuan iman rasuli dan doa Bapa kami persis tanpa salah. Saudara, siapakah yang orang Kristen? Saudara, apakah orang-orang Kristen yang sudah diisi kebenaran firman Tuhan? Ini adalah orang Kristen yang sejati. Saudara, bukan. Oleh sebab itu, karena orang ini tidak melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus berkata di dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan, ini exercise gitu ya, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, saudara. Saudara, biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, tahukah apa yang Yesus menjadi makanan Tuhan Yesus? Saudara, makanan Tuhan Yesus sangatlah berbeda dengan makanan kita. Saudara, kita berkata makanan yang tidak kita kenal sebelumnya. Yesus berkata bahwa makananku ini adalah food, makanan saudara. Tadi kita mau mengisi diri kita dengan makanan yang sehat. Makananku ialah melakukan, sekali lagi exercise saudara. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, untuk melakukan pekerjaan Bapa, Tuhan Yesus perlu makanan rohani. Supaya dia bisa mengenal tuntunan Sang Bapa di sorga. Tuhan Yesus perlu makanan rohani supaya dia bisa melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Menuruti firman dari Bapa, saudara. Jadi lengkap di sini ada food, ada exercise, bukan hanya makan, tapi juga melakukan. Ini satu paket, saudara. Luar biasa ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi bukan hanya makan, tapi juga exercise-nya ada melakukan. Saudara, lalu apa hal-hal praktis yang bisa kita pelajari hari ini? Bahwa kesehatan rohani itu begitu penting. Yang pertama, saudara, kehidupan kekal kita itu bergantung pada kesehatan rohani kita. Saudara, kesehatan fisik itu penting, saudara. Fitness bukannya tidak penting. Saudara, tapi penting juga kita melakukan menjaga kesehatan tubuh kita. Di masa-masa pandemik ini, kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Bukankah tubuh kita ini Alkitab katakan adalah bait Allah? Dan kita harus mempersembahkan tubuh yang terbaik. Kata Alkitab di dalam Roma 12, persembahkanlah tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Saudara, akan tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa latihan badani itu terbatas. Saudara, kenapa latihan badani terbatas? Karena tubuh jasmani kita ini hanya tubuh yang sementara, yaitu selama kita hidup di bumi ini. Saudara, kehidupan yang kita habiskan di dunia ini tidak ada bandingnya dengan kehidupan kekal kita di sorga bersama dengan Tuhan nanti. Setidaknya bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menaruh iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah, Alkitab katakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini yang belum mengenal Tuhan, saudara bisa datang kepada Tuhan hari ini. Saudara bisa mengikuti Tuhan. Saudara bisa membawa komitmen saudara di dalam hati saudara. Saya ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara, ingatlah bahwa kita tidak boleh melupakan fakta bahwa kehidupan di bumi ini bersifat sementara.
tetapi kehidupan setelah kematian itu adalah kekal. Yang kedua, saudara, kebahagiaan hidup saat ini bergantung dari kesehatan rohani kita. Saudara, ketika saya masih muda, saya berpikir bahwa kekristenan itu tentang kehidupan yang akan datang. Tapi seiring berjalannya waktu, saudara, saya sadar bahwa iman Kristen itu juga punya hubungan dengan saat ini, dengan kebahagiaan hidup, kebermaknaan hidup saat ini, sekarang. Saudara, ketika rohani saudara saat ini tidak sehat, saudara tidak akan punya damai sejahtera. Saudara tidak akan punya sukacita. Saudara akan selalu khawatir. Saudara, kalau tidak ada damai sejahtera, sukacita, khawatir, maka penyakit akan hinggap di dalam tubuhmu. Engkau akan stres, engkau akan stroke, kemudian engkau akan stop, saudara. Nah, saudara, kalau engkau punya kesehatan rohani, maka engkau akan bisa hidup lebih panjang umur, menikmati hidup di dunia ini. Saudara bisa bahagia hidup di dunia ini. Oleh sebab itu pelihara kesehatan rohani. Yang ketiga, saudara, keluarga kita juga bergantung pada kesehatan rohani kita. Mungkin saudara berkata, saya tidak ada pentingnya kesehatan rohani. Saudara, saya mohon kepada saudara tetap jaga kesehatan rohani ini untuk keluarga saudara. Saudara, anak-anak kita perlu lihat kerohanian di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Berapa banyak anak-anak yang kecewa, sulit percaya kepada Tuhan karena orang tuanya tidak pernah menunjukkan hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kakak-kakakmu, adik-adikmu, keponakanmu, mungkin ayah ibumu, mungkin kakek nenekmu. Saudara, mereka membutuhkan untuk melihat engkau berjalan bersama dengan Yesus, saudara. Mereka akan diberkati ketika melihat engkau berjalan bersama dengan Yesus. Dan mungkin engkau akan menjadi satu-satunya Alkitab yang terbuka yang bisa mereka lihat. Dan ini akan berdampak kekal bagi hidup mereka. Saudara, yang terakhir, saudara, bukan hanya kebahagiaan akan datang, kebahagiaan di bumi ini, bukan hanya keluarga, tapi dunia itu bergantung kepada kesehatan rohani kita. Ada banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus karena mereka melihat orang Kristen yang tidak sehat rohaninya. Mereka kecewa kepada orang Kristen dan mereka tidak akan bisa menemukan Tuhan di dalam kerohanian mereka, di dalam kehidupan orang Kristen ini. Saudara, jadilah orang Kristen yang sehat, orang Kristen yang bersemangat, yang tulus. Nah, saudara, ketika kita sehat secara rohani, kita bisa menyampaikan berita Injil kepada mereka bahwa ada anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang beserta dengan mereka. Kesehatan fisik penting, tapi kesehatan rohani juga penting dan lebih penting. Saudara, kita tidak hanya perlu melatih tubuh jasmani kita. Mari kita melatih tubuh rohani kita dengan cara melatih kesalehan kita kepada Tuhan. Dan dengan melakukan semua itu, saya yakin kita akan bertumbuh di dalam iman kita. Dan terutama di musim-musim hari ini, di masa-masa pandemi ini, kita mempunyai banyak kesempatan dan waktu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Dan kita akan menaikkan sebuah pujian. Jadikan hamba setia. Inilah kita boleh menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya kita mengerti, mengetahui, tapi Tuhan bisa menjamah bibir mulut kita, mengubah hidup kita. Asuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan hamba setia kekal. Mari kita katakan bersama-sama, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
katakan sekali lagi. Jadikan hamba setia kepada Jemaat Tuhan, kita katakan sekali lagi, kita mau jadi hamba yang setia. Jadikan hamba setia Sungguh Tuhan, kami ingin menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Kami bukan hanya mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi kami ingin melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di masa-masa pandemi saat ini, bila kami bukan hanya menjaga kesehatan tubuh jasmani kami, tapi terlebih lagi kami terus menjaga kesehatan tubuh rohani kami. Walaupun kami tidak dapat hadir bersama-sama secara fisik di gereja, tapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan itu sempurna dan cukup. Melalui ibadah-ibadah online kami yakin dan percaya Roh Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kami. Roh Tuhan boleh mengurapi kami. Melalui setiap kebenaran firman Tuhan boleh menyentuh hati kami. Dan kami boleh bukan hanya mengisi kepala kami dengan pikiran-pikiran baik, tapi kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan itu Tuhan, karena kami percaya bahwa ketika kami melakukan firman Tuhan, bahwa akan ada berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Dalam situasi apapun yang mereka hadapi, Tuhan beserta dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama beribadah. Selamat hari Minggu untuk setiap kita. Biarlah di masa pandemik ini kita juga dapat tetap menjaga kesehatan rohani kita dengan baik, sehingga kita juga terus ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih juga untuk Musa Sadikin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, selama ibadah online ini kita juga masih dapat sama-sama memberikan persembahan secara online dengan dua cara. Pertama dengan transfer ke rekening gereja yang telah tertera. Yang kedua, kita juga dapat sama-sama men-scan barcode setiap aplikasi pembayaran yang ada. Mengenai informasi kegiatan gereja kita, Bapak Ibu juga dapat tetap perhatikan di setiap media sosial gereja kita GMI Bethlehem. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita sama-sama mengakhiri ibadah di hari ini, kita akan menghafalkan satu ayat hafalan untuk satu minggu ini yang terdapat di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan pertama dan nanti yang kedua kita akan sama-sama membacakannya. Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, biarlah setiap hari kita juga dapat terus melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga. Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Nanti doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Musa Sadikin. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、圣的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, dan memberkatimu di situasi yang sulit saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.
selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Saat teduh sejenak, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.